Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing dan yang saya hormati Ibu Bapak dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Financial Distress pada Perusahaan Subsektor Restoran, Hotel, Pariwisata periode 2017 hingga 2021. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Aryati, NIM 2019. Pada bab 1 ini dilatar belakangi oleh perekonomian Indonesia. Perekonomian di Indonesia saat ini sedang mengalami persaingan yang cukup ketat karena banyak perusahaan yang berkembang dengan pesat. Namun, pada beberapa tahun lalu, akibat adanya COVID-19 membuat banyak perusahaan yang mengalami kondisi tidak stabil, sehingga berdampak pada tingginya risiko sebuah perusahaan dalam mengalami kesulitan keuangan hingga menyebabkan kebangkrutan. Menurut Erianti tahun 2019, prediksi financial distress tidak hanya diterapkan pada perusahaan yang memiliki kondisi tertentu, tetapi juga perusahaan yang memiliki kondisi baik atau buruk karena tujuan financial distress adalah sebagai sebuah sistem peringatan awal sebelum kebangkrutan terjadi. Dan perusahaan dapat mengambil tindakan dalam menghindarinya. Untuk Sariroh tahun 2021, likuiditas ini merupakan kemampuan perusahaan untuk mengetahui hutang jangka pendeknya. Rasio likuiditas merupakan rasio mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang yang telah jatuh tempo, baik hutang dari pihak eksternal maupun internal perusahaan. Menurut Suryani tahun 2020, ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaannya. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan lebih mudah untuk melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan kinerja melalui aset yang dimilikinya. Menurut Okrinesia et al. Tahun 2021, pertumbuhan penjualan atau sales growth yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dari hasil penjualan yang terjadi selama periode tertentu. Pada perusahaan tersebut menjadi sinyal bagi investor maupun kreditur karena pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mempengaruhi aset dan laba perusahaan sehingga investor dan kreditur tertarik untuk memberikan investasi. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori, signaling teori. Menurut Widi Setiawati tahun 2019, teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal diharapkan dapat menarik minat para investor agar menanamkan modal di perusahaan tersebut. Financial distress. Menurut Widi Setiawati 2019, financial distress disebut sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan ataupun likuiditas, rasio yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek yang akan segera masa jatuh tempo. Menurut Fitri dan Samuel tahun 2020. Profitabilitas. Menurut Sariroh tahun 2021, profitabilitas adalah salah satu rasio keuangan yang memiliki kemampuan untuk mengetahui penghasilan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan aset dan modal saham pada suatu perusahaan. Ukuran perusahaan. Kerangka penelitian sebagai berikut. Sesuai dengan bagan yang telah tersedia. Bab 3 metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdapat dalam laporan keuangan di situs resmi Bursa Efek Indonesia dan www.idnfinancial.com selama periode tahun 2017 hingga 2021 dengan jumlah sampel perusahaan 20 perusahaan. Penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu teknik menetapkan sampel atas dasar pemilihan sesuai kriteria yang telah ditentukan. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data, statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, dan pada uji kualitas dapat menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan pada uji hipotesa dengan uji simultas, uji F, uji partial, uji T, test of goodness of fit atau uji R. Bab 4 hasil dan pembahasan. Sesuai dengan slide yang sudah ada, bahwa statistik deskriptif dapat dibaca sesuai dengan tabel tersebut. Selanjutnya, pada tabel 3, hasil uji multikolinearitas. Pada tabel tersebut dapat dilihat di bagian FIF dari seluruh variabel. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai FIF pada variabel independen tersebut kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, pada gambar 1 dapat dilihat bahwa bulatan-bulatan yang bersebar di atas, di bawah maupun di sekitar angka 0 dengan pola yang tidak menentu. Maka hal ini menunjukkan tidak mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu tabel 4 hasil uji autokorelasi. Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai Darwin-Watson atau DW sebesar 2,096 dengan nilai K 4, nilai N 92, diperoleh nilai DU sebesar 1,7523 serta 4 dikurang DU
adalah 2,248. Dasar petunjuk nilai statistik dari Ben Watson dapat diketahui bahwa nilai DU kurang dari DW 4 kurang DU atau 1,7523 kurang dari 2,096 kurang dari 2,248, sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya yaitu hasil uji T. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil uji hipotesis likuiditas terhadap financial distress memiliki hasil signifikasi 0,053, berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa hasil itu ditolak karena pada nilai signifikan lebih dari 0,05. Penelitian ini searah dengan penelitian yang telah dilakukan Muzzaro Taningsi tahun 2022, yang mengatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial distress. Selanjutnya, hasil uji hipotesis profitabilitas terhadap financial distress. Hasil tersebut memiliki nilai signifikan 0,000, berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Hasil uji hipotesis ukuran perusahaan terhadap financial distress memiliki hasil dengan nilai signifikasi 0,494. Hasil uji hipotesis ukuran perusahaan terhadap financial distress memiliki hasil signifikasi 0,494, berarti lebih besar dari 0,05. Dan dapat dikatakan bahwa H3 ditolak. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda dan Tasman tahun 2019 yang mengatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial distress. Hasil hipotesis pertumbuhan penjualan terhadap financial distress memiliki hasil 0,858, berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa H4 ditolak. Penelitian ini searah dengan penelitian dilakukan oleh Adriansa tahun 2018 yang mengatakan bahwa likuiditas. Selanjutnya, hasil uji regresi linier berganda. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa nilai koefisien konstanta sebesar min 5,867, yang berarti apabila seluruh variabel independen tidak ada, maka variabel financial distress tersebut sebesar min 5,867. Selanjutnya yaitu tabel 6, hasil uji simultan uji F. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa hasilnya sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dengan F hitung 13,842 lebih dari nilai F tabel 2,48. Selanjutnya, hasil uji determinasi R-square. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ajas R-square bernilai 0,36, sehingga arti variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebanyak 36,1%, sedangkan sisanya 63,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.